Tema yang saya diberikan adalah selalu ada jalan ya. Sebagai anak Tuhan kita percaya bahwa apapun musim kehidupan kita, Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu saat ini apakah ada pergumulan, apakah ada sedang didoakan, tapi sebagai anak Tuhan kita mau percaya itu Tuhan punya rencana untuk itu semua. Amin. Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Kalau kita doa Bapa kami, itu seringkali kita selalu begini ya. Terjadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Itu artinya saat ini juga di dunia, selagi kita masih hidup, kita bisa menghadirkan surga di atas bumi. Itu kita doakan itu Bapa kami. Kita sebagai orang Katolik percaya setelah mati ada Allah hidup gitu ya, tidak cuma mati di dunia ini aja. Tetapi sebetulnya saat ini juga di dunia Tuhan mau kita memiliki hidup yang penuh, Bapak Ibu. Karena terjadi kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Tuhan kita bukan Tuhan orang mati. Bulan lalu saya hampir setiap minggu rumah duka, Bapak Ibu. Banyak teman meninggal, orang tua teman meninggal, ya, membuat saya perenungan sendiri. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan Allah orang hidup. Ya, saat ini juga selagi kita hidup, Tuhan mau kita mencapai tanah terjanji. Ya, dari kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Ya, saya next dulu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel di kitab Keluaran, itu mereka pertama-tama diperbudak di tanah Mesir, betul ya? Masa perbudakan. Lalu Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi alih-alih langsung ke tanah terjanji, ternyata bangsa Israel harus melewati yang namanya padang gurun. Kita tahu ceritanya Bapak Ibu ya. Di padang gurun ini begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dari ada laut merah nggak bisa diseberangi, nggak ada air, kelaparan, betul. Sampai akhirnya baru setelah 40 tahun mereka masuk ke yang namanya tanah terjanji. Nah, Bapak Ibu semua, bangsa Israel berapa lama tadi di padang gurun? 40 tahun, lama. Kalau kita baca kisahnya di kitab Keluaran, di padang gurun, apa sih mereka lakukan bangsa Israel? Oh, mereka marah-marah, benar. Bersungut-sungut. Mereka nyalain Musa, ngomel-ngomel, bahkan nyembah berhala. Bahkan kalau kita baca lagi saling bunuh-bunuhan. Ya, bangsa Israel ternyata tidak siap yang namanya melewati padang gurun. Sehingga mereka berapa lama? 40 tahun baru sampai akhirnya masuk ke dalam tanah terjanji. Ini adalah bangsa Israel, Bapak Ibu semua. Kalau kita baca di kitab Keluaran, kalau kita refleksikan kehidupan kita, kayaknya fase kehidupan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali masih diperbudak. Diperbudak oleh apa? Oleh dosa kita, oleh kedagingan kita, oleh cara berpikir kita yang salah, oleh cara hidup kita yang salah. Diperbudak. Eksampoin kita ketemu Tuhan Yesus, Bapak Ibu, retret, PD, atau apapun itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi alih-alih hidupnya langsung enak, kok gue udah terima Tuhan, masalahku gak kelar-kelar. Gue udah ikut Tuhan, tapi kok masalahku mau banyak kok. Jadi Tuhan gimana ya? Katanya ikut Tuhan hidupnya langsung enak, tapi tetap aja bisnis gue gak cuan-cuan. Ini gue udah ikut Tuhan, gue udah bertobat, tapi tetap aja nih masih susah hidup gue, susah, menderita sakit, gue kok gak sembuh-sembuh. Nah, seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita komplain deh sama Tuhan, sama kayak bangsa Israel kan? Marah-marah. Mana Tuhan? Kalau kayak begini mah mendingan gua nggak usah deh. Bangsa Israel kan gitu. Musa kalau begini mah mendingan gua nggak usah bebasin, mendingan gua di Mesir. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa padang gurun ini Tuhan izinkan terjadi, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan itu baik, langsung aja lah tanah terjanji enak kok di sana. Gua dan madu susu banyak, nggak usah ada penderitaan. Gak usah ada ketakutan, kekhawatiran. Mungkin Bapak Ibu yang khawatir saat ini bergumul atau apapun itu, kenapa terjadi? Ya, nah kita lihat apa yang terjadi pada gurun. Ya, pada gurun itu gersang, Bapak Ibu ya, panas, kekurangan air. Jakarta dengan polusi ya, tapi kalau di padang gurun itu lebih parah gurunnya. Di padang gurun ini kita bisa merasakan manis pahitnya kehidupan. Dan tadi saya sudah bilang, bangsa Israel itu nggak siap melewati yang namanya padang gurun. Mereka bersungut-sungut, mereka komplain, bunuh-bunuhan, nyembah berhala lagi.
Sehingga berapa lama? 40 tahun mereka baru bisa melewati padang gurun, baru sampai ke tanah terjadi. Tetapi Bapak Ibu semua, padang gurun Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Supaya kita semua memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bangsa Israel, meskipun banyak tantangan, tapi Tuhan sertai. Tuhan sertai. Laut Merah dibelah berapa tahun Musa, betul? Lapar turun roti mana dari surga. Aus nggak ada air, ketok tongkat keluar air oleh Musa. Nah, lewat padang gurun, bangsa Israel merasakan penyertaan Tuhan. Mereka lihat dengan kacamata mereka sendiri, dan mereka merasakan. Mereka merasakan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sama juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Padang gurun seringkali memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita punya iman yang genuine. Supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Supaya iman kita bukan iman kata orang. Seringkali iman kita iman kata orang kan. Kata pewarta Tuhan itu baik, disembuhkan. Tapi kita nggak merasakan apa-apa. Kata pewarta B, aku hidup bersama Tuhan, banyak untungnya hidupnya. Tapi kita nggak punya pengalaman apa-apa. Bayangin kalau hidup kita nggak ada masalah, Bapak Ibu. Bayangin hidup kita jalan tol gitu ya, nggak ada tantangan. Kayaknya kita nggak punya iman. Kalau bisnis pasti cuan, gitu kan. Kalau merit pasti berhasil. Kayaknya kita nggak cari Tuhan lagi. Orang pasti berhasil. Ngapain gue berdoa? Nah, padang gurun Tuhan izinkan terjadi supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, berapa lama kita di padang gurun? 40 tahun, kelamaan. Saya umur 34, Bapak Ibu. Kalau padang gurun 40 tahun, berarti umur 74. Saya boleh masuk ke tanah terjanji. Ih, lama amat. Gitu ya. Tante Lili berapa tante? 60, 40 tahun, 100 tahun dong kalau masih hidup tante ya. Nah, lama, berapa lama prosesnya? Nah, Bapak Ibu, ya, semakin kita bersungut-sungut, semakin kita marah-marah, semakin kita komplain dengan Tuhan, di tengah padang gurun akan semakin lama kita berada di padang gurun. Tahun 2018 akhir itu saya bersama keluarga kami liburan ke Hong Kong, Bapak Ibu, karena mau bawa saya pertama waktu itu belum lahir mau lihat Disneyland di Hong Kong. Saya pergi sama istri saya, sama anak saya satu, sama opa-oma, sama papa mama saya dua, gitu ya. Kami pergi ke Hong Kong. Ke Disneyland itu kan kalau pergi dari pagi sampai malam, Bapak Ibu ya. Dari dia baru buka jam 9.10 sampai kami baru kelar tuh jam 7, jam 6 ketika dia udah mau tutup sebentar lagi. Kami main sepanjang hari di Disneyland. Sore-sore jam udah capek, mau pulang ke hotel, mau makan, mau tidur, ya kan? Ketika pulang keluar Disneyland, saya mimpin jalan karena saya pakai Google Map. Ya kan, zaman sekarang kalau luar negeri ternyata pakai Google Map semua udah enak, Bapak Ibu ya. Tinggal masukin tujuannya mau kemana, dikasih tahu semuanya. Stasiun busnya apa, berapa lama nyampe, itu udah ketahuan semuanya. Saya pimpin jalan karena saya yang paling ngerti teknologi gitu kan. Saya pimpin jalan. Papa saya udah kelaparan, udah capek, ya kan. Di tengah jalan dia komplain, "Ger, lu bener kan punya jalan? Kok nggak nyampe-nyampe?" "Bener Pak, bener, ini jalan dulu bentar, nanti ke sono naik bis sekali baru ke stasiun kereta." "Ah, yang bener, kok nyampe-nyampe?" Jalan berapa lama, udah kelaparan, capek. "Ah, lu salah lewat jaketnya, nggak nyampe-nyampe. Tadi begini nggak lewat sini." Dia bilang, "Udah, Papa aja bikin jalan." Oh, dia bikin jalan. Papa ngerti baca Google Map? Ah, nggak usah gitu-gituan. Pakai insting katanya. Oh, dia bikin jalan, Bapak Ibu. Dipimpin jalan, ya kan? Lewatin toko, lewatin 7-Eleven, kami muter-muter. Nggak berapa lama kami lihat, ini kayak 7-Eleven yang tadi nih, gitu kan? Pak, kayaknya kita nggak maju deh. Ini tempat yang tadi kita lewat. Hah? Oh iya ya, jalan lagi. Wah, udah, Papa nyerang deh. Udah, kamu pimpin lagi deh. Kamu pimpin lagi. Saya pimpin lagi, Bapak Ibu. Kami pimpin, jalan akhirnya kami sampai ke hotel. Yang harusnya cuma 45 menit untuk sampai hotel. Cuma karena Papa saya komplain, marah-marah. Berapa lama? 1,5 jam kami baru sampai ke hotel. Bapak Ibu, nah makin lapar. Makin lapar. Tapi Bapak Ibu nanti maksudnya ya, semakin kita komplain, semakin kita bersungut-sungut, semakin kita banyak tanya-tanya sama Tuhan, makin lama kita diproses sama Tuhan. Ya. Jadi kalau saat ini apapun musim kehidupan Bapak Ibu semua, apapun musim kehidupan kita lagi kesulitan, lagi sakit, lagi bokeh gitu ya, pertama-tama ayo kita jangan komplain
pengalaman pribadi dengan Tuhan, punya pengalaman penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, nah, nih, ketika bangsa Israel di padang gurun, itu kan mereka ribut tuh ya, marah-marah, bunuh-bunuhan. Lalu Tuhan kasih yang namanya dua batu, betul? Lewat Musa di atas gunung Sinai, Tuhan kasih 10 perintah Allah. Kalau kita pikir ini Tuhan jahat banget sih, udah panas, capek, lapar, kok masih ada banyak aturan lain, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Dikasih yang namanya 10 perintah Allah. Tuhan memberikan aturan lain kepada bangsa Israel, ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Ada 10 deh, saya lupa. Ada 10, ya. Nah, kira-kira kenapa Tuhan kasih aturan lain? Emang Tuhan nggak tahu itu udah capek, udah lapar gitu kan? Udah bohong deh. Lu kasih lagi banyak aturan. Bapak Ibu semua, satu ya, aturan lain, setiap perintah yang keluar dari Tuhan itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Tuhan sama sekali nggak ambil untung dari setiap perintah yang diberikan kepada kita manusia. Tetapi setiap perintah yang keluar dari Tuhan itu lebih adalah pada kebaikan kita. Tuhan sama sekali nggak ambil untung dari firman-Nya, dari setiap perintah yang keluar, tapi ada lebih untuk pada kebaikan kita. Saya punya anak 2 tadi ya, usia 7 sama usia 4. Ini lagi bandel-bandelnya nih Bapak Ibu. Kalau lagi berantem itu bisa lama dileraikan gitu ya, rebutan mainan dan sebagainya. Saya bikin aturan pada anak saya. Setiap malam kamu kalau mau tidur harus gosok gigi. Kalau kamu gosok gigi terus kamu makan lagi, then you have to brush your teeth again. Saya bilang, baru kamu tidur. Wah, sekali dia marah-marah kan, namanya anak kecil kadang udah gosok gigi, kalau minta susu atau roti atau apapun lah, gitu ya. Saya bilang kamu gosok gigi lagi. Oh, dia berontak, dia marah-marah. Oh, itu sih udah ngantuk nih, gitu-gitu. No, kamu harus gosok gigi lagi. Kenapa? Apa saya nggak sayang sama anak saya? Saya nggak ambil untung dari perintah saya ke dia untuk gosok gigi. Saya nggak ambil untung, tapi lebih untuk pada kebaikan kamu. Namanya Kaila. Karena kalau nanti kamu sampai sakit gigi, kamu ke dokter gigi, kamu nangis-nangis di sana, saya sebagai bapakmu akan lebih sedih melihat kamu nangis. Nah, kurang lebih Tuhan pun sama melihat kita. Seperti Bapa sayang anaknya, tahu ya? Demikianlah kau mengasihi ibu, memberikan biji matamu. Oke, stop ya. Bapak Ibu, Tuhan kepada kita sama seperti Bapa sayang pada anaknya. Ya, Ulangan 8 ayat 5 kita baca sama-sama. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ya. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya. Know that in your heart that as a man discipline his son, so the Lord your God disciplines you. Tuhan mau mendisiplinkan kita seperti Bapa sayang anak. Jadi kalau Tuhan kasih perintah ini itu bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi lebih kepada untuk kebaikan kita sendiri. Ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, bayangkan kalau kita punya Bapak itu seorang dokter, ya. Bapak kita seorang dokter yang hebat. Pasiennya ramai dari pagi sampai malam, ngantri, mesti booking jauh-jauh hari. Dokter kan gitu ya. Bayangkan Bapak kita dokter yang hebat, hebat pasiennya banyak. Ya. Kira-kira ketika pulang, dia ketemu anaknya, apakah dia akan ngomong seperti ini? Nah, tenang ya, Papa ini dokter yang hebat. Segala sakit penyakit Papa bisa sembuhin. Jadi kamu silakan makan apa aja, minum apa aja, nggak usah olahraga, suka-suka kamu hidup deh. Pokoknya Papa ini dokter hebat. Jadi kalau kamu ada apa-apa ke Papa aja, Papa pasti bisa sembuhin. Atau dia akan ngomong seperti ini. Nah, Papa ini udah banyak lihat pasien, sakitnya banyak aneh-aneh, karena ini, karena itu. Papa nggak mau kamu jadi seperti mereka. Jadi yuk, kamu hidupnya teratur ya, gosok gigi, tidur yang cukup, makan yang cukup, olahraga yang teratur, jangan begadang. Karena Papa nggak mau kamu sakit. Kira-kira Bapak kita kan seperti yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Jadi kalau Bapak memberi kita banyak aturan lain, bukan karena dia nggak sayang sama kita, justru karena dia sayang sama kita. Kalau Tuhan bilang suruh ampunin Bapak Ibu semua, bukan dia nggak tahu sakit udah ditipu, bukan dia nggak tahu rasanya udah dibawa kabur duit itu sakit.
Dia tahu sakitnya. Tapi kalau kita nggak mengampuni, itu seperti kita minum racun, tapi kita berharap dia yang mati. Padahal kalau kita nggak mengampuni, we are dying from inside. Ya, kita nggak akan pernah bisa melangkah bebas. Kalau Tuhan bilang suruh memberi, bukan Tuhan nggak tahu kita lagi bokeh, Tuhan tahu kita lagi bokeh, gitu ya. Tapi Tuhan bilang suruh memberi, kenapa? Karena firman Tuhan bilang lebih bahagia memberi daripada menerima. Engkau memberi maka engkau akan diberi. Tuhan yang bilang. Jadi setiap perintah yang keluar dari mulut Tuhan, Tuhan sama sekali gak ambil untung. Tapi ada lebih kepada kebaikan kita, anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu, kita jangan don't get wrong with God. Ya, kekatolikan kita itu bukan masalah law. Ya. Seringkali kita orang Katolik itu sebut law. Tak dosa begini, begitu. No, kekatolikan kita adalah mengenai kehidupan kita, mengenai relasi kita dengan Tuhan. Ya, jadi untuk membuka pintu yang besar nih Bapak Ibu hanya diperlukan sebuah kunci kecil, ya, yaitu ketaatan. Kalau Bapak Ibu lagi dalam masalah, problem, padang gurun kehidupan, kuncinya cuma satu: belajar untuk taat. Jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah, jangan banyak komplain. Yang ada nanti malah 40 tahun padahal mungkin cuma 3-4 tahun Tuhan mau. Cuma karena kita kelamaan sih, banyak komplainnya sih, makin lama ya. Jadi hanya diperlukan satu kunci kecil, yaitu ketaatan. Ya, dari bangsa Israel kita belajar ketaatan. Lalu kita masuk ke perjanjian baru nih Bapak Ibu ya. Nah, ini udah pada hafal semua ayatnya saya yakin. Kita baca Matius 11, 28 sampai 30. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah untuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab aku yang kupasang itu enak dan beban itu ringan. Bapak Ibu, saya yakin deh orang-orang PD itu udah pada hafal ayat ini, betul? Kayak penyembuhan, woi, ayatnya pasti ini kan. Marilah kepadaku semua teman berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Misal penyembuhan, ayatnya ini pasti kan. Udah berhafal semua, ya. Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit ya. Latar belakang perikop ini adalah waktu itu bangsa Yahudi itu burn out. Ya, bangsa Yahudi itu depres dengan segala peraturan yang dibuat oleh ahli Taurat. Seakan-akan gak pernah bisa dipenuhi oleh manusia, sehingga mereka berbeban lesu terus, ya. Mereka lebih lesu terus, mukanya kusut mulu, berbeban berat mulu, karena begitu banyak aturan yang dikasih oleh Taurat yang seakan-akan gak pernah bisa dipenuhi oleh manusia. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang, dia bilang, pikulah hook yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kalau Tuhan Yesus bilang, pikulah hook yang kupasang, berarti di luar sana ada hook yang tidak berasal dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang ganti hooknya, ya. Pikulah hook yang kupasang, ganti hook lamamu, pikulah hook yang kupasang. Nah, dari mana hook yang dari Tuhan itu, Ger? Dari mana? Banyak. Dari manusia lama kita, dari kedagingan kita, cara pikir kita yang salah tadi dipergunakan. Ingat, ya. Kita masih terus dengan cara hidup kita yang lama, kedagingan kita yang lama, cara pikir kita yang salah, sehingga seolah-olah kok kayaknya hidup kita berat banget ya. Gue udah ikut kayak penyembuhan di mana-mana, gue masih sembuh bro. Gue udah minta didoain sama keluarga sana sini, tapi kok nggak manjur-manjur ya. Nah, jangan-jangan ini cooknya masih salah nih. Sehingga kalau cooknya masih salah, mau didoain kayak apa juga nggak akan bisa. Mau keluarganya import sekalian juga nggak bisa. Contohnya apa sih cook yang salah? Contoh ya, Bapak Ibu. Saya pelayanan dengan orang muda. Ada seorang pasangan muda minta didoain, bukan pasangan sorry, ada seorang anak muda minta didoain sama saya. Oh Geri, tolong ya doain supaya dapat jodoh, ya kan? Orang muda kan nggak jauh-jauh dari jodoh sama keuangan yang minta didoain, ya. Pekerjaan gitu ya, orang muda nggak dapat jodoh. Oh oke, boleh, udah kita doain ya. Nggak berapa lama kemudian, puji Tuhan dapat pacar, Bapak Ibu. Ya. Weh, puji Tuhan dong, traktir dong dikabulin ya. Oh senang dapat pacar. Mereka pacaran sama orang lebih 2-3 tahun pacaran. Lalu dia nyamperin saya, dia tanya, oh Geri kalau nikah persiapannya apa aja sih? Kalau buat promo, buat resepsi itu gimana? Ya udah saya kenalin tuh ke
orang-orang paroki ya kan yang masih pernikahan, terus kalau mau weddingnya ada organizer-nya segala macam. Saya udah kasih ke mereka. Nggak berapa lama kemudian, saya tanya sama dia kan selama 3 bulan, gimana? Jadi dia mau di mana nikahnya? Oh nggak jadi kok, kami udah putus. Lah, bukannya kemarin udah saya tanya mau misah di mana, ada resepsi di mana? Iya kok kami putus. Kenapa? Nah ini kok sebenarnya saya masih bergumul sih. Lah, kok bergumul? Udah mau nikah ya udah masih bergumul lagi lah. Itu dia kok masalahnya. Saya sama dia tuh usianya beda 6 tahun kok. Mama saya ini Cina tuh, mama dia juga Cina tuh. Nah katanya nih kalau usia beda 6 tahun, saya nggak tahu benar atau enggak ya nggak bener lah gitu kan. Beda 6 tahun, beda 6 tahun tuh nanti rumah tangganya nggak langgeng katanya. Panas terus rumah tangganya, 6 soalnya. Jadi ya udah deh, demi ini kami putus aja deh, karena nggak baik. Bapak Ibu semua, ini contoh kok yang salah ya. Dari mana yang ngomong usia nggak boleh beda 6 tahun? Gak ada yang bilang. Percaya sama siapa? Sama Suhuyo. Ya sama sembah Suhuyo lah. Gitu kan? Gak ada yang benar. Nah ini kita masih mikul kuk yang salah. Kalau engkau masih mikul kuk yang salah, minta didoain dapat jodoh sama Romo Yohanes juga, impor dari mana juga, gak akan pernah bisa. Ya. Lalu ada teman juga minta ditemenin lihat rumah. Gen, temenin gue yuk, ada pameran properti di Mall A. Oh ya udah, lu mau cari rumah ya? Iya, mau cari rumah ya KPR-nya gampang, dan lokasinya bagus. Ya udah saya temenin kan, lihat rumah. Oh dapat nih yang cocok, KPR-nya gampang, ada promosi lagi diskon. Ya udah, bayar tanda jadi. Berapa duit tanda jadinya? 10 juta, dibayar 10 juta kalau booking tanda jadi. Masih lupa blueprint kan, dikasih lihat nanti denahnya di sini, nanti jadinya kurang lebih kapan, bayar 10 juta, nanti habis itu KPR, improve, baru beres. Setelah berapa bulan, saya tanya dia lagi, bro, di mana rumahnya? Kapan jadi? Udah mulai dibangun belum sama developer? Gua nggak jadi ambil bro. Lah, 10 jutanya hangus tuh. Iya, kenapa lu hangusin? Itu dia tuh. Ketika gua lihat blueprintnya, gua tanya lagi sama salesnya, ternyata itu rumah nanti kalau udah jadi nomornya 4. Nomornya 4 saya bilang. Emang ada nomor 4? Lah, lu kayak bukan Cina aja bro, gitu kan? 4 itu artinya apa? Mati. Sih, gue gua nggak mau mati cepet jantungan di sana tinggal. Temenin gua lagi lihat rumahnya, betul doa dong, bukan gua harta doain. Saya bilang nggak mau. Ini bukan masalah didoain Bapak Ibu ya. Itu kita masih memikul kuk ya. Mau didoain kayak apa juga, nggak akan pernah bisa. Bapak Ibu nangkep maksudnya ya. Seringkali masalah kita seakan-akan gak ada jalan keluar. Seakan-akan kok Tuhan jahat kasih berkat. Mungkin bukan karena Tuhan jahat, tapi lebih karena kita masih memikul kuk yang salah. Contoh lagi anak muda nih. Kok gini, tolong cari kerjaan. Oh ya udah, mana sini CV kamu? Kasih ke saya. Dia kasih CV ke saya kan. Saya bantu sebarin ke teman-teman yang lagi butuh kerja, yang saya tahu, yang di perusahaan-perusahaan saya sebarin. Setelah berapa lama dipanggil dia. Dipanggil katanya, ada panggilan. Diceritakan saya, kok dia dipanggil ke perusahaan. Oh puji Tuhan, ya udah kamu siapin lah sana. Bawa yang apa? Jangan telat, saya bilang, yang rapi, gitu kan. Iya. Udah saya nggak follow up lagi kan. Nggak berapa lama, terus saya tanya nih sama teman yang manggil dia. Gimana? Si B udah diterima ya tempat tuh ya? Kok nggak ada kabar lagi tuh? Katanya habis panggil. Mane katanya. Datang telat katanya. Terus ngisi data lengkap. Ngomong nggak sopan di depan HRD staff. Nggak aku ambil ini. Bapak Ibu. Terus orang itu nanya lagi, kok kerjaannya kok tolong bantu. Saya bilang, enggak, kamu ada yang salah. Gitu kan. Kamu kalau dipanggil kerja, Bo datang lebih awal, saya bilang. Bo yang teliti loh, gitu kan. Jangan asal-asal datang begitu. Siapa yang mau nerima, saya bilang. Kalau kamu dari awal udah begitu, ayo proses belajar udah. Isi CV yang benar. Datang mulai belajar bangun pagi. Nah itu tuh kok, saya bisa bangun pagi. Dari kuliah bukan aku nonton bola kan. Ya udah kalau kayak gitu, jangan minta kerjaan dulu deh. Beresin dulu, ganti dulu kok deh. Nangkap Bapak Ibu deh. Pikulah kuk yang pasang dan belajarlah kepadaku. Tuhan yang bilang. Jadi jangan kita fokus sama yang pertama nih. Ayat pertama bilang, mari kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan keadaan kepadamu. Itu betul. Tapi ayat berikutnya tolong kita pelajari. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kalau kuknya nggak diganti, Bapak Ibu ya,
Tadi saya bilang, mau KRK di mana juga nggak sembuh. Saya selalu bilang sama anak muda ya, jangan beli tiket terusan, red buka batin gitu. Luka batin sekali aja beres udah. Jangan beli tiket terusan, tiap bulan, tiap tahun ikut red buka batin, jangan gini lagi. Lu kapan sembunyi kalau gini? Kapan gereja kita mau maju ya kan? Orang muda aja luka batin melulu ya. Nah ini dia, ganti booknya udah. Musim seminya baru telah tiba gitu. Ayo melangkah bersama dengan Tuhan. Nah ini dia, kita ganti booknya Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu saat ini masih ada book yang salah atau enggak. Mungkin sambil refleksi di dalam hati gitu ya. Apakah ada cara pikir kita yang salah, pola pikir kita yang salah, masih kebanyakan berita hoax gitu kan? Ikut A, ikut B, waduh, zaman demokrasi kan TikTok di mana-mana. Si A mau gini, si B mau gini, ya seringkali kita nggak pelajari kebenarannya dan kita tertipu, ya. Lalu Tuhan bilang apa? Pikul aku di aku pasang dan belajarlah kepadaku. Nih belajar. Udah ganti booknya. Tuhan bilang apa? Belajar. Ya. Tadi sudah bilang kalau kita udah ikut Tuhan bukan berarti hidupnya jalan tol kayak enak gitu kan. Tapi ada yang namanya proses. Ya. Yang namanya belajar itu tahap demi tahap. Anak saya yang pertama itu lagi zamannya lesnya banyak, les kebenaran. Terus saya juga tambahin les semua, karena kata teman les semua bagus gitu ya. Nah, saya perhatiin dia ngeles. Bapak Ibu belajar terus tahap demi tahap. Saya antar les berenang. Pertama cuma ngajar napas dulu, gitu kan. Berenang. Lalu di pinggir kolam kakinya gerak-gerak, gitu kan. 2, 3 kali, 4 kali pertemuan baru dia bisa jalan sendiri, gitu kan. Sampai 7 kali, 8 kali pertemuan baru dia udah bisa lepas sendiri berenang. Butuh yang namanya proses. Sama juga dengan kita ikut Tuhan. Nggak bisa langsung instan cepat, nggak bisa. Butuh namanya belajar setahap demi setahap. Jadi kalau malam ini Tuhan bilang, ayo ampunin. Aduh berat bro, sakit hatinya luar biasa. Pelan-pelan Bapak Ibu, belajar pelan-pelan. Nggak bisa langsung ampunin. Pertama-tama coba deh, jangan menghindar kalau ada di ruangan. Oke, next weeknya belajar lagi. Coba kasihin dulu deh. Meskipun asal senyum aja, senyum dulu deh. Belajar. Mengampuni pelan-pelan, baru nanti ampuni. Memberi, nggak bisa kasih banyak, ya udah belajar kasih dikit deh. 100.000 bisa kasih nggak bisa bro, kebanyakan. Udah belajar 50.000 dulu deh. 50.000 nggak bisa kasih, ya udah 20.000 dulu deh. Nggak bisa bro, 20.000 itu masih kebeli warteg, ya udah 10.000 deh. 10.000 nggak bisa juga, itu masih kebeli es teh manis, ya udah 5.000 deh. 5.000 nggak bisa juga bro, beban tukang parkir, bertobat tuh pelit gitu kan. Bapak Ibu belajar pelan-pelan, paham maksud saya ya? Memberi, belajar dikit-dikit kasih memberi, mengampuni pelan-pelan belajar mengampuni. Ya, butuh yang namanya proses belajar, nggak instan. Nah prosesnya mungkin seumur hidup kita, tapi kita percaya bersama Tuhan selalu diberikan kekuasaan. Amin. Amin. Ya. Lalu Tuhan bilang apa? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lewat bangsa Israel kita belajar taat, dan dari Yesus kita belajar 2 karakter ini. Yang pertama lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu apa? Lemah lembut itu artinya punya hati yang teachable, nggak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Seringkali kita kalau firman itu keras, lebih keras dari firman, bener nggak? Wow, enak aja lu suruh ngampuni, lu nggak tahu udah dijahatin. Memberi, ngapain memberi, nggak guna, gitu. Bapak Ibu seringkali kalau firman itu keras, kita lebih keras daripada firman. Dan gak jarang kalau kita terus keras, Tuhan akan pakai keadaan untuk mengubah kita karena kita keras. Ya. Jadi ayo milikilah kita hati yang lemah lembut, teachable, mau diajar, mau dibentuk, tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Pada waktu COVID kemarin banyak orang yang mau divaksin itu, wah nanti kena inilah, nanti katanya kena apa? Darah beku lah, nanti inilah, itulah. Oh banyak deh, karena kebanyakan baca WA gitu kan, takut Tuhan nggak mau vaksin, apa segala macam. Kena COVID ya lu, ya kan? Bengek gitu kan, masuk rumah sakit, ICU, susah, baru harus obat dari vaksin. Bapak Ibu semua, nggak perlu gagal dulu kan, supaya kita mau belajar di dalam Tuhan. Nggak perlu bangkrut dulu kan, untuk kita mau bisnis dalam Tuhan. Ya. Gak perlu ditipu dulu kan, supaya kita mau mempelajari investasi yang sehat itu gimana. Gak perlu sakit dulu kan, supaya kita mau belajar untuk hidup sehat, hidup teratur.
Jadi ayo ubah cara hidup kita, Bapak Ibu semua, ganti kuknya dengan kuk yang Tuhan kasih. Kekatolikan itu mengenai cara hidup. Ku telah mati dan tinggalkan apa? Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidup berarti bicara mengenai lifestyle, bagaimana kehidupan kita. Ganti ya dengan kuk yang daripada Tuhan, dan kita mau hidup berdasarkan kebenaran firman. Ya, lalu berikutnya Tuhan bilang apa? Rendah hati. Rendah hati itu artinya bergantung kepada Tuhan melebihi kekuatan dan hikmat manusia. Seringkali kita nyalain Tuhan kayak bangsa Israel. Tuh kan gue diri, gue udah pacaran sama WL tugas ujian kan, tetap aja gue putus nyambung. Ya. Tuh kan gue udah berbisnis sama orang pede juga loh, tapi tetap aja orang pede bawa kabur duit gue. Ya kan? Bapak Ibu rendah hati. Ya. Karena prosesnya panjang. Ya, seringkali nih, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu semua, orang yang rendah hati Tuhan janji dia akan bimbing, ya. Dan dia akan mengajarkan jalannya kepada kita. Jadi apapun musim kehidupan kita saat ini, tadi yang pertama kita belajar untuk taat dari bangsa Israel, lalu dengan Yesus kita belajar untuk lemah lembut, dan yang ketiga adalah rendah hati. Kalau kita lakukan tiga hal ini dan kehidupan, saya yakin dan percaya apapun keadaan kita, Tuhan kasih buka jalan. Amin. Ya, terkadang bukan Tuhan nggak buka jalan, Tuhan buka jalannya, tapi kita yang sendiri gablek gitu kan, berpikir pada pemikiran kita sendiri. Tak ini Tuhan, tak ini, gua tahu begini. Jangan. Tapi taat, lemah lembut mau diajar dan rendah. Semakin bersungguh-sungguh, semakin komplain, semakin lama pada dulu seakan-akan ada jalan keluar. Ya. Seakan-akan kok Tuhan gak baik ya, baiknya sama si Arlo, sama Tuhan jalan. Ya. Kok kita mukanya berkurang hujat terus, kita nanti lesu, ya. Nah jangan-jangan kita gak ganti itu, sehingga Tuhan pun mau bekerja susah. Ya. Ini tanah terjanji ya, tujuan kita semua Bapak Ibu. Tanah terjanji di sini kita sungguh-sungguh dapat menikmati susu dan madu. Di sini kita memuliakan Tuhan, dan di tanah terjanji kita dapat memberi dan berbuah banyak bagi orang lain. Ini tujuan kita. Gak cuma nanti setelah udah mati Bapak Ibu, tapi saat ini juga di dunia Tuhan mau kita masuk ke dalam yang namanya tanah terjanji. Sebagai penutup saya sedikit mau sharing, boleh sedikit ini. Tahun 2018 itu mama saya didiagnosa sakit Bapak Ibu. Ya. Mama saya saat ini usianya 64 semua kata dulu ya. Dari kita, mama saya 64, ketika sakit itu dia baru umurnya mungkin 60 atau 59 saya lupa ya. Awalnya itu gejalanya adalah ini, kupingnya agak nggak dengar gitu ya. Kupingnya agak nggak dengar, tapi dia nggak rasa-rasa gitu. Dia ini mah cuma karena motor lah, apa dia korek kuping, apa dia ngantuk gitu ya. Lalu beberapa lama sariawannya nggak sembuh-sembuh. Wah nggak sembuh-sembuh. Nah dokter gigi bilang, Bu ini nggak kenapa-napa, pusing gigi nggak kenapa-napa, tapi mungkin ibu butuh ke dokter syaraf supaya dicari tahu kenapa semakin cepat semakin baik. Oh enggak dokter, enggak kenapa-napa, ini cuma nanti juga sembuh, minum apa tuh obat karyawan itu yang bubuk dipakai gitu ya, ntar juga sembuh. Apa namanya? Ya omsang ya. Kok ini juga sembuh. Mama saya itu dari muda nggak pernah sakit Bapak Ibu. Dia orangnya bersih sekali. Di rumah tuh dia lincah banget, nyetir kemana-mana, nggak minta dianterin, pokoknya masak lah segala macam, ngajarin anak lah.
Dia gesit banget, nggak pernah sakit, nggak pernah ke rumah sakit. Kalau sakit pun cuma nyosep deh, kalau besok udah sembuh, ya kan? Jadi ketika ada begini dia merasa enggak batuk gitu kan. Ya udah, akhirnya sariawan dibiarkan begitu aja, mulai sakit masih dia menjalani hari-hari seperti biasa gitu kan. Lalu puncaknya adalah matanya mulai nggak melihat, siwer. Dia cuma bilang, ini mah bisa nambah gitu. Akhirnya kami ke optik Sales di Puling Mall tuh. Dicek matanya nggak ada apa-apa, Bu, ini plusnya masih sama. Mungkin kacamatanya udah lama kali, mungkin lecet atau apa, udah bilang kacamata. Oh, dipakai, tapi nggak lama kok makin nggak enak ya. Dia bilang, wah, ini gawat ini. Papa saya langsung notice, ini ada yang nggak benar sama kamu nih. Kupingnya belum benar. Ini sariawannya langsung sembuh, sekarang matanya gitu. Udah, mana surat pengantar dokter syaraf itu? Dokter syaraf, apa dokter ini yang pengantar dokter syaraf? Papa saya bawa ke dokter syaraf di sini. Dokter syaraf bilang di sini, wah, ini kemungkinan di syaraf kepala ada something. Ini mesti segera ditindak, Bapak katanya. Wah, papa saya, mama saya tuh kaget, syok gitu kan. Tapi karena papa saya itu minta maaf, dia percaya sama dokter Singapura gitu ya. Langsung besokannya mereka terbang ke Singapura, papa mama saya. Saya nggak ikut karena saya lagi ada tugas kantor di Padang. Ya. Ketika nyampe di Singapura, ke dokter bilang, baca pengantarnya dan gejala disebutin. Wah, it's dangerous. Udah berapa lama katanya? Sudah hampir setahun. Katanya, MRI langsung. Di MRI langsung jebret keluar hasil, ternyata ada tumor 3 cm di kepala Bapak. Tumor 3 cm di kepala, kata dokter bilang. Kalau kamu lebih lama lagi nggak kesini, mungkin hidupmu nggak nyampe 3 tahun lagi katanya. Untung kamu masih keburu dan ini 3 cm ini masih cukup bisa ditembak pakai sinar laser gamma, nggak perlu dibeli kepala. Mama saya nangis, karena nggak pernah sakit seumur hidupnya. Dia telepon saya di Singapura, kayak mama ini gitu kan, dia nangis segala macam. Aduh, dokter bilang itu masih keburu tapi nggak tahu nanti efek sampingnya apa segala macam. Saya bilang tuh kan mana sih belum bandel sih nggak mau gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, udah jalannya dokter ngomong apa udah turutin aja, nggak usah banyak nawar nanti saya bilang. Nanti mama mungkin mau pulang dulu, duitnya tuh di mana duitnya gitu kan, belum kumpulin ini mahal kalau berobat di sini. Terus dokter bilang mau pulang dulu katanya. Bisa gawat udah dari Singapura gitu ya, harus sekarang juga. Duitnya gimana ini? Akhirnya nggak berapa lama saya pulang ke Jakarta, saya baru ingat mama saya itu baru saya beli polis asuransi. Saya baru beliin, saya cek kapan masa tunggunya berakhir dan berapa limitnya. Saya cek, wah puji Tuhan itu baru lewat masa tunggu 2 bulan. Jadi sudah lewat masa tunggu dan limitnya ternyata 1 miliar setahun. Saya bilang, Ma, puji Tuhan, saya bilang, udah mama nurut aja. Untung waktu itu mama percaya ambil asuransi, saya bilang. Ini limitnya ada 1 miliar dan mama udah lewat masa tunggu baru 2-3 bulan. Seriusan ya? Iya, udah mama berobat dengan tenang di sana. Aduh puji Tuhan, saya bukan asuransi ya. Aduh puji Tuhan, aduh puji Tuhan. Tuh dia nangis segala macam, akhirnya ditindakan. Setelah tindakan baru saya nyusul ke Singapura, saya temuin mama saya selama seminggu. Bapak Ibu, segala musik kehidupan ada maksud Tuhan, ya kan? Mama saya tadinya itu hidupnya berdasar pintar sendiri. Dia nggak taat, dia nggak lemah lembut, dia nggak rendah hati, gitu kan. Tapi selama sakit itu, saya nemenin rumah sakit di Mount E di Novena, saya temenin di sebelahnya. Dari yang tadinya tuh nggak pernah buka Alkitab, dari yang tadinya tuh kalau ada broadcast WA orang kasih renungan tuh langsung dilempar sama dia gitu kan. Tapi kali ini dia baca, terus dia bisa ngomong sama saya. Ya Tuhan baik ya, ini gitu sampai nangis gitu. Iya udah lama sih selama ini susah dibilangin gitu kan. Untung aja asuransi tiap hari ngambil, tanya kan dulu mama ngawal sih ini. Aduh ya deh udah Tuhan baik gitu segala macam. Dan sampai hari ini mama saya berubah gitu ya. Dia nggak lagi hidup semuanya sendiri, dia udah ke gereja, dia mau tadi suruh-suruh, bahkan dia sempat ikut tes HDRK gitu kan. Dia mulai ikut ke jalan itu. Bapak Ibu semua, selalu ada jalan bersama dengan Tuhan, asal kita mau taat, lemah lembut dan rendah hati. Ya. Mama saya tadinya oban gitu kan. Wah, susah dibilangin. Semakin kita keras, mungkin Tuhan akan pakai keadaan untuk mengubah kita. Peristiwa ini saya boleh refleksikan, mungkin Tuhan punya rencana buat mama saya. Kelar operasi, ketika mau pulang ke Jakarta, dokter bilang begini, segala sesuatu yang terburuk sudah hilang. Now your mom can live maybe 10 years, 20 years, dia bilang. But, dia bilang, kuping mamamu yang sebelah kiri ini nggak akan bisa berfungsi dengan normal lagi.
Jadi agak sedikit nggak bisa dengar di sebelah kiri, jadi kalau ngomong sebelah kiri harus lebih dekat. If only gitu, kamu kesini lebih cepat, mungkin semuanya nggak ada efek samping. Cuma karena kamu udah terlambat, sehingga membuat ini nggak bisa normal lagi. Ya udah, gitu kan. Tapi message-nya adalah Bapak Ibu semua, kadang-kadang karena kita bantu gitu kan, ada harga yang harus kita bayar, yang harusnya kita nggak usah bayar gitu kan. Yang harusnya tuh kita udah nggak usah deh kelamaan di padang gurun. Cuma karena kita bantu, kita bandel, ya ada deh yang harus kita tanggung sendiri. Bapak Ibu ngerti maksud story-nya ya? Jadi ayo kita hidup bersama dengan Tuhan, taat, lemah lembut, rendah hati, percaya sama jalannya Dia, kita menunggu tanah janji. Amin. Kita kepala, kita berdoa ya. Bersamamu Bapa. surga, terima kasih untuk penyertaan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kami percaya ada yang kebetulan di mata Tuhan. Jika malam hari ini kami ada datang ke tempat ini, karena kami percaya ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan setiap kebenaran firman. Tuhan, kami mohon ampun jika seringkali kami masih keras hati Tuhan. Jika seringkali kami masih tidak taat pada jalan-jalan-Mu. Seringkali dalam kehidupan ini kami berfokus pada apa yang kami kira benar. Kami hanya berfokus pada apa yang tampak oleh mata kami, tapi kami tidak mencari kebenaran Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami percaya Roh Kudus-Mu saat ini hadir melingkupi hati setiap kami Tuhan. Engkau yang melunakkan setiap hati yang keras, dan biarlah Engkau mau bekerja sepenuhnya dalam hati kami. Tuhan, kami manusia biasa, kami lemah karena daging ini, tapi kami percaya bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus kami mampu mengalahkan kedagingan kami. Jika saat ini mungkin di antara kami ada yang terbelenggu Tuhan, di antara kami masih ada memiliki dendam, tersakiti, kami berdoa bersama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami patahkan itu semua Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau terbelenggu oleh dosa-dosa kami tidak mau terbelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan lama kami yang mengikat kami, tapi kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus, mari mampukan kami untuk mengalahkan kedagingan kami. Yesus, Kau yang berkati pribadi lepas pribadi tempat ini, Roh Kudus mengalir dengan Kau jamah Tuhan. Kami percaya Kau adalah orang hidup Tuhan. Saat ini pun di dunia akan terjadi kehendak Tuhan di atas bumi seperti dalam surga. Bapa, mari Kau yang berkati kami semua, kehidupan kami Kau yang pimpin, Kau yang tuntun Tuhan, agar kami boleh melihat tanah terjanji selama kami masih ada di dunia ini. Tuhan Yesus, Kau yang berkati
berkati setiap keluarga yang ada. Kau berkati setiap usaha dan pekerjaan kami lakukan Bapa. Kami percaya usaha dan pekerjaan yang Kau berikan adalah titipan Tuhan. Biar lewat setiap pekerjaan, usaha, bisnis yang kami lakukan, kami boleh memuliakan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh berbuah banyak bagi orang-orang lain. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau yang dampingi, Kau yang berkati kami. Jika ada yang sakit saat ini Bapa, jika ada teman atau kerabat kami yang sakit, Bapa, kami percaya sakit ini tidak akan membawa rancangan yang jahat, tapi kami percaya sakit ini akan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau angkat tiap sakit penyakit yang ada saat ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kesembuhan yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari demi hari pimpin kami untuk memikul kuken daripada Tuhan. Kami gak mau hidup kami terus seperti ini, tapi kami mau menang dalam Tuhan. Yesus, terima kasih. Mari dampingi kami hari demi hari. Lewat Roh Kudus, Kau yang menuntun kami. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Firman yang sudah selesai disampaikan. Biarlah nama Tuhan semakin besar dan nama semakin kecil. Dan biarlah setiap firman ditaburkan ini gak sia-sia Tuhan, tapi boleh tumbuh subur dalam hati kami dan berbuah banyak bagi semua orang yang kami temui. Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami pada malam hari ini. Jauh dari sempurna, jauh dari indah, tapi kami naikkan semuanya ke dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Kudus. Terima kasih Bapak Ibu.